Saya bahkan tidak tahu kapan semuanya dimulai. Mungkin malam itu saat ulang tahun putra saya Leo yang merayakan ulang tahun ke-22. Rumah kami dipenuhi dengan pemuda, teman-teman yang meramaikan setiap sudut, mengobrol, tertawa, membuat kegaduhan. Suami saya, Julian, tidak pernah menjadi penggemar pesta, tapi dia melakukannya demi Leo. Saya sebaliknya sangat menikmati melihat rumah penuh kehidupan, pergerakan. Di antara semua tamu, ada satu yang menonjol. Dia tidak tergabung dalam kelompok, namun sepertinya hampir menjadi pusat perhatian. Dia adalah Vincent, berusia 40 tahun, mantan teman seuniversitas Leo. Tinggi, dengan rambut gelap, janggut yang terawat dengan baik, dan pesona tenang dari pria yang tahu persis apa yang mereka inginkan. Ketika matanya tertuju pada saya untuk pertama kalinya, saya merasakan getaran menyusuri tubuh saya. Itu bukan pandangan biasa, saya tahu itu. Hari-hari berikutnya, Vincent mulai datang lebih sering ke rumah. Setiap kali ada alasan, berbicara dengan Leo, bertukar ide tentang proyek tertentu, atau sekadar mampir untuk minum kopi. Setiap kali saya melihatnya, saya merasakan ketegangan yang semakin meningkat di antara kami. Percakapan kami terdengar ringan, namun selalu ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan di udara, seperti janji tak terucap yang mengikat kami. Julian, yang selalu sibuk dengan pekerjaannya, tidak menyadari apapun. Leo, di sisi lain, tampak senang dengan keberadaan Vincent, menganggapnya sebagai semacam mentor. Semua tampak baik-baik saja, setidaknya dari luar. Suatu malam, saat Julian sedang keluar untuk pekerjaan, Vincent datang mengunjungi saya tanpa pemberitahuan. Kami berdua berada di dapur dengan sebotol anggur di antara kami. Kata-kata yang kami tukar semakin pribadi, semakin intim. Pada suatu titik, dia mendekat. Sentuhan ringan di tangan saya, dan badai emosi mengalir ke tubuh saya. "Tahu, saya belum pernah bertemu orang seperti kamu," bisiknya. Saya terdiam, jantung saya berdegup kencang di dada. Saya tahu saya harus menjauh, menghentikan semuanya sebelum terlambat. Tapi ada sesuatu yang menahan saya. Hari-hari berikutnya menjadi siksaan sejati. Setiap percakapan, setiap pesan, setiap pandangan yang terjaga lama adalah godaan yang tidak bisa saya abaikan. Saya tahu saya sedang bermain dengan api, tapi saya tidak bisa berhenti. Julian, tenggelam dalam pekerjaannya, tampaknya tidak menyadari apapun. Leo, senang dengan kehadiran Vincent, membuat saya merasa seolah terjebak dalam jaring tak terlihat. Perasaan berada di antara keinginan dan rasa bersalah semakin tumbuh setiap hari. Suatu sore, saat saya sedang berbelanja di kota, saya bertemu Vincent secara kebetulan. Dia mengundang saya untuk minum kopi. Saya seharusnya menolak, tapi kata-kata keluar dari mulut saya sebelum saya bisa menghentikannya. Kami duduk di luar, di bawah sinar matahari, dan percakapan mengalir ringan, tapi selalu ada ketegangan di antara kami. Suasana yang penuh dengan hal yang tak terucapkan. "Saya sering memikirkan kamu," akuinya, menatap saya di mata. Jantung saya melompat. Saya tahu tidak ada lagi jalan kembali. Saat pulang ke rumah, rasa bersalah menghimpit saya. Kenapa saya memainkan permainan berbahaya ini? Saya mencintai Julian, namun setiap pikiran tentang Vincent membuat saya merinding. Saya mencoba untuk rasionalisasi, meyakinkan diri saya bahwa itu hanya ilusi, tapi dia mengisi setiap jam saya, setiap pikiran saya. Suatu malam, saat saya sedang menyiapkan meja, Julian menatap saya lama. Tatapannya yang tajam membuat saya tidak nyaman. Kemudian dia berkata dengan suara rendah, "Ada sesuatu yang tidak kamu katakan padaku." Nafas saya tercekat. Bagaimana dia bisa merasakan sesuatu? "Apa maksudmu?" Jawab saya, berusaha terdengar acuh. "Aku mengenalmu, Mari. Kamu tidak seperti biasanya." Tatapannya menusuk, tetapi saya mencoba mengalihkan pandangan, berharap dia tidak menyadari apapun. Namun, benih keraguan sudah ditanam. Vincent terus menyusup ke dalam hidup saya, semakin sering. Setiap pertemuan, setiap percakapan, mendorong saya melewati batas yang tidak pernah saya bayangkan untuk dilalui. Suatu hari, ketika Julian sedang keluar, saya menerima pesan dari Vincent. "Datanglah ke sini." Tidak ada keraguan dalam kata-kata itu, hanya undangan yang saya tahu akan mengubah segalanya. Saya mengambil kunci, tanpa banyak berpikir, dan pergi.
Tetapi saat saya mengemudi, pikiran saya kacau balau. Saya akan melakukan sesuatu yang tak dapat diperbaiki. Sesuatu yang tidak bisa saya hapus. Saat saya tiba, saya berhenti di depan apartemennya. Saya melihat lampu menyala dan merasakan jantung saya berdegup lebih cepat. Sebuah pesan di ponsel. Saya menunggumu. Sebuah getaran menyusuri kulit saya. Saya tahu bahwa memasuki pintu itu, saya akan kehilangan kendali. Tetapi sebelum saya bisa memutuskan, telepon berbunyi. Itu Julian. Mari, aku sudah kembali. Di mana kamu? Jantung saya berhenti sejenak. Saya di rumah teman. Jawab saya, berbohong. Dia terdiam sejenak lalu berkata dengan suara dingin, "Kembalilah segera." Saya merasakan ketakutan merayap di dalam diri saya. Apa yang saya pertaruhkan? Saat saya pulang, Julian sudah menunggu. Dia menatap saya dengan mata gelap dan tajam, lalu bertanya dengan nada mengancam, "Kamu sudah lama di mana?" Ketegangan itu tak tertahankan. Pikiran saya kacau dengan emosi yang bertentangan. Malam itu, ketika Leo datang berbicara dengan saya, dia dengan cemas bertanya, "Mama, kamu aneh belakangan ini." Dan Papa tidak seperti biasanya. Ada apa? Saya tidak ingin menyakitinya. Kepercayaannya pada saya adalah segalanya. Tidak ada, jangan khawatir, jawab saya, sambil mengelus bahunya. Papa dan Mama hanya sedikit lelah. Leo, meskipun ragu, menerima jawaban saya. Tetapi ketika dia memberitahukan bahwa dia mengundang Vincent untuk makan malam, rasa takut membekukan saya. Bagaimana saya bisa menghadapi malam itu dengan dia di depan keluarga? Tetapi saya tidak bisa menolak tanpa menimbulkan kecurigaan. "Baiklah," jawab saya, memaksakan senyum. Ketika hari makan malam tiba, Vincent masuk dengan senyum misteriusnya, membawa setangkai bunga. Julian tidak melewatkan satu gerakan pun, mengamati setiap gerakan saya. Selama malam itu, saya merasa terperangkap. Beban tatapannya, sikap dinginnya, ketulusan Leo. Setiap momen terasa seperti jebakan yang siap untuk menyergap. Tetapi ketika Vincent berbisik di telinga saya, "Kamu terlihat cantik malam ini," hati saya hampir berhenti berdetak. Tidak ada lagi jalan keluar. Kejatuhan itu sudah dekat.